يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد تغاد، ومن تغاد فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu bi mahamidihi allati huwa lahu ahlun wa uthni alayhi al-khairu lahu la uqsi sana'an alayhi huwa kama athna ala nafsihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sahbihi wa khaliluhu balagha risalata wa adda amanata wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Faman taraka khairan illa dalla ummata alayhi wa la syarran illa haddaraha bihi. Wa salatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa ikhwatihi wa azwajihi ummatal mu'minin. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha min imtithalil ma'murat wa ijtinadil manhiyat wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa taqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilahirkan, kita ditempatkan di negara yang aman, kita ditempatkan di negara yang damai, kita lahir di negara yang aman, damai, sentosa. Berbeda dengan halnya saudara-saudara kita umat Islam yang berada di negara Palestina. Dari itu, mari bersama-sama kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan wasilah perantara doa kita, apa yang kita niatkan dan hajatkan kepada saudara-saudara kita di Palestina dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sungguhnya hal yang utama dan terpenting yang diharapkan oleh seorang muslim untuk dirinya, keluarganya dan saudara-saudara sang muslim adalah keberkahan. Berkah pada diri pribadi, berkah pada harta, berkah pada anak dan istri. Inilah harapan yang besar yang diidam-idamkan oleh semua orang. Keberkahan yang dapat mengangkat kedudukan seorang dari dunia sampai akhirat. Perlu kita pahami bahwa keberkahan adalah karunia Allah bagi siapa yang dia kehendaki. Di tangannya lah ketentuan keberkahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin."
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuka kepada manusia suatu rahmat, fala mumsikalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Wa ma yumsik fala mursilalah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan, maka tidak ada yang mampu untuk melepaskannya. Min ba'dihi wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu datang dan turun kepada seorang sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan seorang terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dalam ayat di atas disebutkan beriman dan bertakwa. Dengan dua hal ini, keberkahan akan didapatkan. Beriman kepada Allah artinya seorang hamba meyakini segala pokok keimanan, sebagaimana yang kita kenal dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir yang baik dan buruk. Apabila hati telah dipenuhi dengan keimanan yang lurus dan sempurna, maka keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan sesuai dengan keimanan tersebut. Iman dan takwa. Takwa adalah menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Jika takwa kepada Allah bukan hanya berupa pengakuan lisan atau cuma lain saja. Akan tetapi hakikat takwa adalah mengerjakan apa yang Allah perintah sesuai dengan cahaya petunjuk darinya dan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan kemaksiatan berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan sebagai sebab datangnya keberkahan dan kemaksiatan sebagai sebab hilangnya keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang yang berbohong dalam jual belinya, dalam sabda beliau, manfaatun lisilati, manfaatun lil barakah. Berdusta itu melariskan dagangan, tetapi menghilangkan keberkahan. Keberkahan hilang karena dusta, curang, menipu manusia. Keberkahan itu datang dengan kejujuran, menepati janji yang baik kepada sesama manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tentang bahaya daripada perbuatan dosa seperti berdusta. Di antaranya, yang pertama, berdosa akan memperlambat kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Artinya orang yang sering melakukan perbuatan dosa tidak akan bersungguh-sungguh melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kakinya akan terasa berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid, padahal akan sulit untuk bangun di waktu fajar. Telinga tidak suka lagi mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lama-kelamaan hati menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, dengan berbuat maksiat atau berdosa akan menghilangkan ruh cemburu dalam diri seorang. Orang yang sering melakukan dosa tidak akan sensitif bila melihat orang-orang berbuat dosa. Ia tidak tersinggung dengan istrinya apabila ternyata auratnya dilihat oleh banyak orang. Bahkan ia dengan sengaja menunjukkan dan mempertontonkan auratnya di depan orang lain. Ia tidak merasa tersinggung dengan anaknya yang berbuat dosa di depan matanya. Anaknya yang sering mabuk-mabukan dan tidak pernah dibiarkan, diperingatkan, bahkan dibiarkan begitu saja. Kemudian yang ketiga,
Dosa membuat orang tidak mempunyai rasa malu. Rasa malu itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kalau rasa malu itu sudah tidak ada pada diri manusia, maka tak ubahnya manusia itu seperti binatang yang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan apa yang haram dan tidak bermanfaat ataupun tidak. Akibatnya kita merasa berdosa ketika melakukan kejelekan, tidak mempunyai rasa iba dan kasihan ketika melakukan penganiayaan, tidak merasa bersalah ketika melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tidak malu melakukan ketika melakukan perzinahan, tetapi malah bangga dan ditunjukkan kepada orang lain. Masyarakat yang seperti ini adalah masyarakat yang jauh daripada kemanusiaan dan penuh dengan nuansa kejaman dan kezaliman dan kebinatangan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Yang keempat, dosa menghilangkan nikmat dan menggantikannya dengan bencana. Allah Subhanahu wa taala selalu diceritakan bahwa diazabnya umat-umat terdahulu karena melakukan perbuatan dosa. Hal yang lain yang dapat membantu kita untuk memperoleh keberkahan adalah mengerjakan sesuatu di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buri kali umat di buriha, diberkahi untuk umat di waktu pagi." Dalam sabdanya yang lain, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu khairatan himasan wa taruku bisanan." Seandainya kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Bersegeralah pagi hari, bersungguh-sungguhlah di waktu tersebut untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan keberkahan. Hal lain untuk memperoleh keberkahan adalah dengan berdoa, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahilah kami, berkahi pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, istri-istri kami, keturunan kami, dan terimalah salawat kami. Sungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dalam kehidupan ini, kita berada di tempat persinggahan menuju tempat akhirat, tempat di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah mereka yang menundukkan dirinya untuk beramal, mempersiapkan kehidupan setelah kematian, dan orang-orang yang lemah adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita semua. Nas'alullah jalla wa ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ayyubarik lana ajma'in fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa amwalina wa ayyaj'alana mubarakina aina ma kunna wa ayyidana subhanahu min asbabil mulkil barakah innahu tabaraka wa ta'ala sami'ud du'a wa huwa ahdur raja'i wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel. Inna ahsanal kalami kalamullahi al-malikul an'am. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wa hijarah 'alaiha malaikatun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qulullah wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا المصطفى مولانا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi azimil ihsan wa sayyidil fadli wal judi wal imtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fa inna man ittaqallaha wa aqahu wa arsyadahu ila khairin wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyahi. وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيدنا محمد بن عبد الله كما امركم الله بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa warda Allahumma anil khulafair rasyidin al-a'immatil muhtadin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa sayyidina Utsman bin Nurayn wa Abil Hasanain wa radallahu ma'al sahabati ajma'in wa 'alal tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimanika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabarika ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wali amrina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al wali amrina mubarakan ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi a'malina wa aqwalina wa ara'ina ya hayy ya qayyum. Allahumma waffiq jami'a ulati amri muslimina lil amal bi kitabika wattiba'i sunnati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa akhrijna min zulumati an-nur wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa amwalina wa waqtina wa ij'alna mubarakina aina ma kunna. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha dikkahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu sirrahu wa alanahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muruna bis salati wal ibadah. Aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.